Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan ya, untuk saham yang berhubungan dengan telekomunikasi ya, yaitu Excel, Friend, Isat, TLKM, Tower, dan TBIG ya. Jadi saya bahas dari sisi analisa saham mingguan untuk 3 Mei sampai dengan 7 Mei 2021 dari sesi teknikalnya ya. Jadi bukan aksi korporasinya atau news atau fundamentalnya ya. Jadi saya fokusnya di analisa teknikalnya ya. Saya bahas dulu mulai dari Excel ya. Kalau kita lihat di sini Excel dia seperti saya sebutkan sebelumnya ya. Kalau mobile tetap tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2120 ya. Jadi dia masih belum berhasil breakout naik ke atas 2120, masih cenderung sideways di area sekitar 2000 sampai dengan 2120. Yang sudah punya sahamnya pasang aja stop lossnya di 2010 ya. Kalau dia turun lagi di bawah 2010, ada kemungkinan dia turun sampai dengan lumayan dalam ya, sampai dengan ini ya, 1900-an kurang lebih, 1900 sampai dengan 1920. Kalau turun lagi di bawah 1900 ini ya, 20 ya, ada kemungkinan dia bisa turun sampai dengan 1400-an ya, kurang lebih di sini ya, 1300 sampai dengan 1400. Untuk Excel memang dia masih resiko ya, dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 minggu ini dia cenderung sideways. Ini masih belum ditembus ke bawah ya, 2010 ya. Jadi hati-hati kalau tembus bawah 2010 harus jual ya, apalagi kalau turun di bawah 1980 ya. Lebih baik jual semuanya ya kalau sudah punya Excel ya, karena ada kemungkinan masih turun. Yang belum punya sahamnya, minim kalau mau baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2120 ya, seperti itu. Sebelumnya ada yang pernah tanya saya, Pak Sunar, kenapa kok gak baik sekarang, kenapa harus tunggu di atas 2120? Kalau baik sekarang kan bisa untung ya daripada tunggu 2120 ya. Pertanyaannya begini, kalau sudah terjadi ngomongnya mudah ya, gitu. Kalau sudah terjadi, misalnya di sini ya, sampai sebelah kiri sini ya, Pak ini masih di bawahnya 2120 kan, kenapa nggak langsung buy aja gitu ya? Ya kalau ini breakout ya memang bagus ya. Tapi kalau di sini kalau kita lihat, misalnya kita ini hijau ya, belum sampai 2120, terus kemudian kita langsung buy. Ini nggak taunya memang besoknya berhasil, tapi kemudian lama lagi turun lagi. Iya, kalau dia sempat naik seperti ini sudah terjadi, mudah ngomongnya ya. Anak saya aja yang SD bisa tahu ya, oh Pak Sunar, Pak ini sudah naik ya, ya pasti sudah tahu aja, ini sudah terjadi ya. Ya gampang, ini loh naik loh, ini loh naik yo. Tapi kalau belum terjadi kan bisa aja dia masih turun ke bawah ya. Jadi ini 2120 ini adalah support psikologisnya istilahnya. Kalau dia masih di bawah 2120 masih resiko ya, jangan terlalu banyak ambilnya. Kalau buy minim kalau sudah berhasil naik ke atas 2120. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 2240 tambah lagi. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas Fibonacci retracement 23,6% ya, di atas 2320 boleh tambah lagi, maka dia akan menguji Fibonacci retracement 38,2%-nya ya, yaitu di area 2440. Ini memang sebelumnya Fibonacci retracement-nya dari sini sampai sini ya, 2120 ya. Saya nggak rubah lagi ke bawahnya sampai 2010 enggak ya, karena dia sebelumnya breakdown. Acuan saya masih tetap di sini ya. Memang kalau tarik Fibonacci retracement ya, Pak Sunar itu harusnya dirubah sampai sini dulu, kok nggak dirubah masih tetap acuan sini. Iya memang benar ya. Masalahnya saya kan analisanya kan sudah saya buat sedemikian rupa sehingga tidak membuat orang bingung ya. Jadi support dan resistennya itu lumayan rapi dan jelas ya. Kalau kita lihat di Fibonacci retracement-nya ini dia lumayan rapi ya, support dan resistennya di Fibonacci retracement levelnya ya. Coba aja kalau kita lihat di sini, ini 23,6% ya. Ini kena swing high-nya, dia gagal naik, dia turun. Berarti ini resistennya kan. Nah, itu dia pas di Fibonacci retracement 23,6%. Ini sebelumnya dia mantul, dia gagal tembus ke atas 8,2%, turun lagi, ya itu resistennya berarti ya, dia turun kan. Nah, itu. Kemudian sebelumnya di sini kan, ini juga dia turun, kemudian rebound, dia gagal naik ke atas 1,8% ya, malah turun ya. Ya ini berarti kurang lebih, oh ini resistennya benar gitu ya. Nah, jadi acuannya juga sama ya, saya nggak rubah lagi. Kalau rubah lagi geser ke bawah swingnya, nanti geser lagi tambah pusing ya. Benar, ini bikin pusing. Support resisten harusnya kurang lebih sama ya, kecuali ada perubahan drastis ya, turun drastis gitu ya.
Kalau sedikit gini ya tunggu aja, kalau berhasil naik atas 2120 kita buy. Kalau sekarang masih belum menyarankan buy ya, tenang aja ya. Ada kemungkinan breakout, ada ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 2120 buy, naik lagi ke atas 2240 buy. Kalau berhasil naik lagi ke atasnya ini ya 2300 ya. Nah, 20 ya, 2320 buy. Kalau berhasil naik lagi ke atas 2440 buy. Kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya sini, maksudnya tambah di mana ya? Ini aja, pakai yang ini ya, 2380 ya. Kalau kita lihat di sini high-nya 2380, di sini high-nya juga 2380 ya, kurang lebih di sini ya. Jadi kalau dia naik lagi 2380 buy, naik lagi breakout ke atas 1440, boleh tambah lagi, boleh ya. Jadi boleh tambah lagi. Pak Sunar, ini tembus lagi naik ke atasnya ini high-nya di sini 2560, naik ke atas 2560, boleh tambah lagi, boleh. Maka target price-nya adalah kurang lebih di sekitar area Fibonacci retracement 61,8%, kurang lebih di 2660 ya. Nah, itu untuk Excel ya. Kemudian dari strategi buy and hold di bulan Mei, menariknya di sini ya, dari 5 tahun ke belakang ya, kenaikannya lumayan ya. Kalau di rata-rata 5 tahun terakhir di bulan Mei dia 5,2%. Dari 5 bulan ini ya, Mei ya, 1 2 3 4 5 itu dia 4 naik, 1 turun. Kalau turun dia cuma 1,3% aja ya. Kalau naik dia minim 3,7%, maksimum bisa 12,9%. Apakah ada kemungkinan naik, Mas Sunar? Ada ya. Kalau kita lihat di sini di November Desember dia naik kan 2 digit ya, kemudian dia turun ya di bulan Januari, Februari, Maret ya. Aprilnya dia tetap ya open dan close-nya tetap. Jadi di Mei ini saya kurang lebih yakin ya kurang lebih ya 80% yakin dia akan positif ya. Minim ya, paling minim pun dia naik mungkin sekitar 3,7%, 3%-an ya, masih ada ya. Jadi kalau kita buy di closing hari pertama di bulan Mei, maksudnya gitu ya. Kalau ini kalau kita lihat ya, April 0% itu artinya 2090, berarti 2090 yang pertama ini closingnya tanggal 1 April. Kalau yang ini closingnya 30 April. Jadi hari pertama di bulan itu dan hari terakhir di bulan itu ya closingnya, seperti itu lihatnya. Jadi bukan seasonality, ini seperti buy and hold gitu ya. Kalau kita lihat dari statistiknya sih peluangnya ada, probabilitasnya. Tapi ini bukan analisa teknikal ya, bukan ramal, bukan. Ini statistik ya, beda. Antara analisa teknikal dengan statistik itu beda. Jadi statistik itu kita gunakan acuan sebagai probabilitasnya, kira-kira di bulan ini bisa nggak ya naik gitu ya, berdasarkan statistik bisa ya. Kemudian trend ini dia ada aksi korporasi ya, kayak isu kalau salah saya sudah sebutkan di sini, memang dia masih downtrend nih, karena dia kalau kita lihat di sini dia berusaha tembus ke atas 38,2%, gagal ya. Jadi dia masih downtrend, masih risiko sebenarnya. Tapi kalau kita lihat di sini dia cenderung sideways ya, di area antara Fibonacci retracement 23,6% sampai dengan 38,2% ya mingguannya ya. Jadi yang sudah punya Pak Sunar, pasang trailing stopnya di mana ya? Pasang aja di low terakhir ini 83 dan di level terakhir yang ini ya di sekitar 79 ya. Kemudian yang belum punya, saran saya sih buy-nya sih bertahap aja ya, buy high sell higher lebih saya sarankan ya. Tunggu dia breakout ke atasnya 88 ya di sini ya, naik lagi 98 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 92 tambah lagi. Kalau berhasil breakout lagi Pak Sunar di atasnya ini ya, ini kan ada swing high-nya sebelumnya ya 95 ya, boleh tambah lagi, boleh. Kemudian kalau naik lagi Pak Sunar di atasnya ini 99 ya di sini ya, 99 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh aja ya ini ya 99 ya. Kalau naik ke atas 99 boleh aja tambah lagi. Targetnya kurang lebih 110 ya, itu di friend ya. Cuma seingat saya friend dia ada, kalau saya ada aksi korporasi ya, nanti silakan dicek, saya nggak ingat kapan pastinya ya, karena saya lebih fokusnya ke teknikalnya. Jadi nanti silakan di cek sendiri ya. Strategi buy and hold di bulan Mei ya, total rata-rata 5 tahun terakhir dia rata-rata 8,3%. Dari 5 bulan ya, 5 tahun terakhir ya, 2 naik, 3 turun dia. Kalau turun dia minim 3,8% sampai 8,2%. Kalau naik dia 2,8% minim ya, bisa pernah naik sampai 58,3% ya. Kalau saya lihat di sini kecenderungannya sih kalau dia naik kemudian koreksi kemudian naiknya tinggi,
Februari ini naiknya tinggi ya, 43,9% ya. Kemudian turun, kemudian naik ya. Mei ini gimana? Ya ada kemungkinan masih bisa naik ya. Sideways lah kurang lebih. Mungkin 3% mungkin masih bisa ada kemungkinan naik ya. Breakout ke atasnya. Ini ya. Masih ada kemungkinan untuk breakout lagi ke atasnya 88 ya. Jadi belinya bertahap aja. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif banget ya. Ya secukupnya aja, kalau naik ditambah lagi, naik tambah lagi seperti itu ya, sambil pasang trailing stop dan stop loss. Kemudian berikutnya ISAT ya. Di sini saya pakai Fibonacci retracement ya, di maksimumnya 0% nya kurang lebih di 46475 ya. Ini titik dia sebelum breakout sebelumnya. Jadi yang sudah punya weekly-nya dia lower high, higher high, lower high, higher low, lower high, dan close-nya higher ya, cenderung sideways ya, kurang lebih dia cenderung sideways memang ya. Sideways-nya dia di range-nya ini ya, 6175 sampai dengan 6775 ya, lumayan tinggi juga ya fluktuasinya. Jadi ini cenderung sideways ya, testing di area breakout-nya ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya ya, atau stop loss-nya di 6450 dan di ini ya 6175. Itu bagi yang sudah punya pasang stop loss di sana. Bagi yang belum punya, kalau mau buy memang dia cenderung test sideways areanya ya. Kalau yang belum punya, karena saya sih tunggu buy-nya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6750 ya. Kalau sudah berhasil naik ke atas 6750 buy, kemudian kalau naik lagi ke atasnya ini ya, ini ada swing hanya 725, boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Kemudian kalau naik lagi Pak Sunar ini berhasil breakout lagi ke atasnya 7300, boleh tambah lagi, boleh. Ada kemungkinan targetnya di Fibonacci extension 127,2% ya, kurang lebih di 7640-an. Tetapi di sini kalau kita lihat ke belakang mundur jauh ya, di sini ada area high-nya ya, kurang lebih di sini areanya saya paskan aja ya. Di sini kurang lebih areanya di sekitar angka ini berapa ya? Bentar. Kalau di atasnya 7300 ya, dia breakoutnya di sekitar 7500 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout 7300 sebelum capai target Fibonacci extension 127,2%, ada checkpoint di 7500 ya. Ya seperti itu. Kemudian berikutnya TLKM ya. Di sini TLKM dia bisa naik lagi ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya. Dia sempat turun, kemudian rebound, gagal lagi, turun bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Kita lihat dulu mingguannya ya. Mingguannya dia sebenarnya masih jelek ya. Dia lower high, lower low, dan lower close lagi ya. Jadi kemungkinan besar dia minggu ini masih testing area ini ya. Fibonacci retracement 50% sampai dengan ini ya, swing low-nya di 3040 ya. Yang sudah punya ya pasang aja stop loss-nya di 3200, maksimum di 3130 ya. Kalau turun banyak 3130, lebih baik jual dulu ya. Ada kemungkinan dia turun di bawahnya Fibonacci retracement 50%-nya. Kalau mau buy, saran saya sih tunggu minimum dia kalau sudah berhasil naik ke atasnya ini ya. Saya ambil acuan yang ini aja ya. Saya ambil acuan kayaknya yang ini ya, 3300. Jadi kalau naik dari 3300 buy, kemudian buy-nya bertambah aja, naik lagi ke atas 3370, tambah lagi buy up, naik lagi ke atasnya 3430, boleh tambah lagi, boleh ya. Kemudian naik lagi ke atasnya ini ya, bentar, ke atasnya ini ya 3500, boleh tambah lagi, boleh. Maka dia ada kemungkinan untuk berusaha untuk breakout naik ke atas 3570 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 3570 ya, ya kemungkinan besar dia breakout ke atas 3640 ya. Itu untuk TLKM ya. Kalau kita lihat di sini di mingguannya sih dia ada formasi kurang lebih double top ya sini ya. Tapi dia belum breakdown dari neckline-nya ya. Neckline-nya kurang lebih sekitar ini ya. Swing low-nya di 3040 ya, kurang lebih 3000 sampai dengan 3100 lah ya. Dia testing area itu ya minggu ini ya. Jadi belinya agak yang di atas saja ya, agak ke atas ya. Kalau berhasil naik ke atas 3300 barusan kita buy. Karena kalau di bawahnya 3300 dia masih resiko turun ke bawah ya. Kemudian kalau strategi buy and hold untuk TLKM ya, di bulan Mei kalau kita lihat 5 tahun terakhir ya,
di rata-rata kenaikannya cuma 0,9% ya. Jadi dia 2 bulan naik, maaf ya, 3 bulan turun. Kalau turun ya koreksi kurang lebih 0,7%, maksimum 5,9%. Kalau naik dia lumayan ya, 5,5% sampai dengan 7,8% ya. Kemudian untuk Mei ini Pak Sunar, apakah naik atau turun? Kalau kita lihat dari sini kenaikan November paling tinggi ya. Desember naik, kemudian terkoreksi, kemudian naik lagi, kemudian koreksi 2 bulan ya. Berikutnya Mei ini menurut kecenderungannya sih masih cenderung sideways ya dia. Selama bertahan di atasnya Fibonacci retracement 50%, masih ada peluang untuk naik breakout ke atas 38,2% ya. Jadi masih cenderung sideways dan koreksi ya. Masih belum jelas ya, karena dia kalau kita lihat di sini weekly-nya kalau kita lihat ya masih resiko ya, dia lower high terus ya candle-nya ya. Kita lihat di sini ya, mulai di sini ini kan hanya 3.500 candle-nya weekly-nya. Kemudian minggu berikutnya hanya 3490 turun lagi. Kemudian berikutnya 3430. Jadi ini hanya weekly-nya tambah lama tambah turun ya. Jadi memang masih resiko. Hanya saja ini tes neckline-nya ya dari double top ya. Ini ada formasi semacam hampir mirip ya double top ya. Selama dia masih berada di atasnya ini 3040 ya masih ada peluang ya untuk rebound ya. Kalau sudah turun lagi ya di 3040 ya memang masih resiko ya. Itu untuk Telkom. Kemudian untuk emiten power ya. Di sini kalau kita perhatikan weekly-nya memang dia cenderung sideways di antara Fibonacci retracement 38,2% sampai dengan 23,6% ya. Kalau kita lihat 3, 4, 5, 6 minggu terakhir ya, setelah dia terkoreksi sempat tinggi ke 1325 terkoreksi kan. Minggu ini dia akan berusaha untuk breakout naik ke atas 23,6%-nya ya dari sideways-nya ini. Jadi kalau sudah punya, pasang aja trailing stop-nya di low-nya terakhir ya 1110 dan di level 1085 itu bagi yang sudah punya, pasang aja stop loss-nya di sana. Kemudian bagi yang mau buy on weakness, Pak Sunar saya mau buy on weakness, boleh aja buy on weakness kurang lebih sekitar antara range 1050 sampai dengan 1085. Itu yang buy on weakness ya. Jadi bukan berarti turun kena 1085 atau 1050 langsung buy, enggak ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil rebound ke atas ya. Jadi kalau dia nyentuh 1085 kemudian rebound 1110 ke atas langsung buy gitu ya. Ya masih sideways sih dia kecenderungan, tapi paling enggak dia masih ada peluang untuk naik lagi ke atasnya ini ya. 1155. Atau sekalian tunggu buy high sell higher boleh. Kalau sudah berhasil naik ke atas 1155 boleh buy ya. Kemudian kalau mau di average up, kita lihat di high-nya sini ya, ini ada swing high di sini 1205, naik lagi ke atas 1205 tambah lagi. Targetnya kurang lebih di sini ya. Ini ya. Target pas 1250 ini bukan berarti jual, enggak ya. Jadi kalau berhasil naik lagi Pak Sunar boleh tambah lagi, boleh. Kalau berhasil naik ke atas 1250 boleh tambah lagi, maka ada peluang dia untuk breakout ke atas 1325 ya. Walaupun ini hati-hati karena dia ada ekor panjang ke atas ya. Kalau ekor panjang ke atas tuh jadi resistennya dia cukup kuat ya. Ya seperti itu ya. Tapi secara keseluruhan sih dia sih lumayan bagus ya, nggak seberapa jelek banget ya, masih sideways lah ya. Seperti itu. Kalau untuk TPIG, kalau kita lihat di sini TPIG lebih bagus daripada Tower ya, secara candlenya ya. Dia weekly-nya higher low, higher high dan higher close ya. Jadi breakout ya. Saya sudah bahas di analisa saham mingguan dan harian juga. Jadi yang rajin nonton dan mencatat dan buy tentu saja ya. Kalau percaya dengan Pak Sunar, catat dan buy ya, terapkan ya begitu. Asal sabar aja, fokus dan disiplin, saya rasa sih untungnya lumayan ya dari analisa saya ini ya. Kalaupun loss gagal gitu ya, ya itu sebenarnya sih bukan salah Pak Sunar ya, marketnya memang keadaannya seperti itu, tapi paling tidak saya menyebutkan kira-kira jualnya di mana. Kalau turun di bawahnya ini harus jual dulu seperti itu ya. Ini terakhir dia kan sudah saya sebutkan breakout 2700 buy. Jadi dia sudah punya ya, pasang aja stop lossnya atau trailing stopnya di 2700, dia sudah punya. Bagi yang belum punya, kalau buy on weakness masih tetap sama ya, banyak kurang lebih di sekitar area ini ya, 2370 sampai dengan 2420. Jadi kalau dia koreksi turun ke bawah ya, saya nggak harapkan turun ya, mudah-mudahan breakout lagi ya. Jadi kalau mau buy on weakness ya sekitar di area sini, atau kalian di bawahnya ini ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawahnya 2370, ada kemungkinan dia masuk lagi ke sideways areanya antara Fibonacci retracement 38,2% dan 23,6%. Dan itu kurang lebih 1950
sampai dengan 2250-an kurang lebih ya, seperti itu. Kalau yang mau buy high sell higher boleh, Sunar boleh. Jadi kalau berhasil naik ke atas 2850 buy, ini saran saya ya. Kalau yang buy high sell higher naik ke atas 2850 buy, maka target berikutnya kurang lebih di mana? Ini jauh ya. Kalau Fibonacci extension 1,7,2% di sekitar 3235 ya di sini ya. Kalau kita lihat tengah-tengahnya di mana Pak Sunar? Ini jauh banget ya, sampai beberapa bulan ya, all time high ya berarti ya. Nah kalau seperti ini strateginya gimana Pak Sunar? Terlalu jauh ya, kita pasang aja. Kalau misalnya dia berhasil breakout ke atasnya 2850 ya, maka ya kita acuan aja berikutnya kurang lebih sekitar 3000 dan 3100 ya. Ini kalau mau tambah lagi average up atau target price nya ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas mungkin 2900 lah, itu checkpointnya ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 2900 boleh tambah lagi. Kalau naik lagi ke atasnya 3000 boleh tambah lagi gitu ya. Ini saya kasih ancaran-ancarannya ya, kira-kira lainnya ya. Kalau mau buy high sell higher ya, naik ke atas 2850 buy, naik lagi ke atas 2900 buy, naik lagi ke atas 3000 buy, naik lagi ke atas 3100 boleh tambah lagi. Jadi di average up ya. Tapi average up-nya jangan terlalu kalau bisa disesuaikan ya, jangan sampai nanti average-nya terlalu tinggi ya. Jadi misalnya naik ke atas 2850 saya belinya satu lot Pak Sunar, kemudian naik ke atas 2900 buy-nya jauh lebih tinggi dari satu lot, buy-nya 100 lot gitu ya. Ya disesuaikan ya. Ya kurang lebih kalau punya 100% porsinya ya 25%, 25% gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. 250, 900, 3000, 3100. Mudah-mudahan aja bisa tercapai Fibonacci extension 127,2% di 3200 sampai dengan 3235. Jadi sekian analisa saham mingguan 3 Mei sampai 7 Mei 2021 untuk saham yang berhubungan dengan telekomunikasi ya, Excel, Friend, Isat, TLKM, Tower, dan TPIG ya. Jadi seperti itu. Oh sebentar, saya lupa untuk buy and hold ya. Tower tadi sudah dibahas kalau saya, buy and hold nya bentar, belum kayaknya. Ini statistiknya buy and hold 5 tahun terakhir ya. Di rata-rata sih untuk tower ya, ini saya kelupaan ya, maaf kelupaan, saya ulang lagi. Jadi dia di rata-rata 5 tahun terakhir di bulan Mei dia 4% ya, positif ya. Kalau kita lihat di sini 3 hijau 4 merah ya. Kalau merah dia minimnya 0,8, maksimumnya 6% ya. Kalau merah kalau hijau dia minimnya 0,7% sampai, kalau maksimumnya bisa sampai 20%. Apakah masih bisa naik tower ini ya? Sebentar saya lihat di daily-nya aja. Sebentar, datanya lain ya, di weekly sama daily. Sebentar ya, yang ini ya, yang bener ya, di daily-nya ya. Maaf tadi tergeser ya. Jadi untuk datanya di sini kalau di bulan Mei dia cenderung 3 merah 4 hijau ya, dengan rata-rata 5 tahun terakhir dia minus 2,2% ya. Jadi kemungkinan sih masih cenderung sideways kalau saya lihat sih dari sini ya. Kalau koreksi lagi sih kemungkinan sih enggak sih, karena emiten tower ini saya rasa masih cenderung sideways ya, seperti itu ya. Kemudian TBIG ya, TBIG belum saya bahas. Rata-rata 5 tahun terakhir di bulan Mei dia rata-ratanya 1% ya, 3 hijau 2 merah ya. Jadi ada kemungkinan naik nggak Pak Sunar ini? Menurut saya sih di bulan Mei dia kecenderungan koreksi ya, karena dia naiknya sudah lumayan tinggi di bulan April ya. Jadi buy high sell higher boleh aja, tapi kecenderungan saya sih lebih cenderung kalau buy sih tunggu koreksi aja ya, tunggu di area buy on weakness-nya ya, di area sekitar sini atau di area sekitar bawahnya ini ya, 1900 sampai 1940. Jadi buy on weakness aja ya. Kalau mau buy high sell higher ya sudah boleh aja seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, itu kurang lebih ya. Jadi sekian, terima kasih.